Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tata Nelia dengan NPM 25412050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang akhlak terhadap orang tua. Materi ini sangat penting karena orang tua adalah sosok yang membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada kita sejak kecil. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak kita semua untuk memahami bagaimana Islam menempatkan orang tua dan bagaimana kita harus memperlakukan mereka. Kita masuk ke slide. Pertama-tama, saya menyampaikan bahwa akhlak adalah cerminan pribadi seorang muslim. Akhlak yang baik menunjukkan keimanan seseorang, dan salah satu akhlak yang ditekankan dalam Islam adalah akhlak kepada orang tua. Di slide ini, saya menampilkan tujuan dari presentasi saya, yaitu menjelaskan makna akhlak kepada orang tua, menyampaikan dasar hukum yang memerintahkannya, lalu memberikan contoh-contoh penerapan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, serta menjelaskan manfaat atau dampak positif dari berbakti kepada orang tua. Kita masuk ke pengertian akhlak terhadap orang tua dulu. Akhlak terhadap orang tua berarti perilaku baik dari kita yang kita tunjukkan kepada ayah dan ibu, baik melalui ucapan, sikap maupun tindakan. Ini bukan sekedar norma sosial, tapi juga bagian dari ibadah. Seperti ucapan yang lembut yang kita berikan kepada orang tua kita adalah kebaikan yang bernilai pahala. Begitu pula setiap bantuan kecil yang kita lakukan kepada mereka. Lanjut. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah memerintahkan kita untuk tidak menyembah selain Dia dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah melarang kita berkata kasar kepada mereka, bahkan sekedar mengucap saja dilarang. Ayat ini menunjukkan bahwa menghormati orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk berdoa. Wahai Tuhanku, sayangilah mereka, kedua orang tuaku, sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Itu adalah bentuk penghargaan atas semua pengorbanan orang tua kepada kita. Lanjut, yaitu salah satu bagian terpenting dari akhlak kepada orang tua adalah melalui lisan. Kita harus berbicara dengan sopan, tidak meninggikan suara, dan tidak memotong pembicaraan mereka. Contohnya apa sih? Contohnya ketika ibu kita memanggil kita dan kita menjawab dengan lembut seperti, "Iya Bu, sebentar ya," atau "Iya Bu, ada apa?" Bukan yang seperti "apa?" atau "enggak, nanti gitu. Gak boleh ya, karena itu bisa menyakiti hati mereka. Sekarang dalam bentuk akhlak atau sikap, kita harus menghormati dan menaati orang tua dalam hal kebaikan. Jika kita berbeda pendapat, kita harus tetap menjaga adab, tidak menjawab dengan emosi, dan tidak membuat orang tua merasa tidak dihargai. Misalnya nih ya, ketika orang tua memberi nasihat tentang pertemanan, kamu baik-baik ya kalau berteman gitu, jangan salah teman gitu. Kuliah ataupun pekerjaan, kita jangan langsung membantah dengan nada tinggi. Apa sih ibu, sok tahu banget gitu. Nggak boleh ya kayak gitu. Tapi dengerin dulu, baru sampaikan pendapat kita dengan sopan. Itu ya teman-teman. Kita lanjut ke akhlak juga terlihat dari perbuatan kita sehari-hari nih. Membantu pekerjaan rumah seperti yang cuci piring, cuci baju, menyapu, atau kalau kita punya adik, kita nyebut adik kita sekolah. Itu adalah bukti yang tidak perlu menunggu disuruh. Jangan kayak nyapu dulu coba gitu. Coba kalau kita yang inisiatif nyapu duluan gitu. Contohnya gini deh, kalau ibu kita lagi capek nih, kita bisa bantu masak atau bersihin rumah tanpa diminta. Hal-hal kecil ini udah sangat berarti bagi kedua orang tua kita. Kita lanjut untuk mendoakan orang tua. Kita juga diwajibkan untuk selalu mendoakan orang tua, baik ketika mereka masih hidup maupun yang setelah wafat. Doa anak yang soleh menjadi amal jariah bagi orang tua. Doa yang dianjurkan adalah Rabbiufirli warham
Robbi firli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Yang artinya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Doa ini sederhana tapi sangat bermakna karena menunjukkan rasa cinta dan syukur atas pengorbanan kedua orang tua kita. Kita lanjut ke contoh penerapan dalam kehidupan nih. Di slide ini aku bakal berikan beberapa contoh nih penerapan akhlak kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa aja sih? Contohnya yaitu bisa membantu ibu melakukan pekerjaan rumah seperti tadi menyapu, mencuci piring, mengepel, menemani ayah ketika membutuhkan teman bicara, lalu mengucapkan terima kasih setiap hari. Terima kasih Bu, hari ini masakannya enak banget loh gitu, atau gimana gitu yang membuat hati orang tua kita tuh seneng. Habis itu menolong orang tua yang kesulitan menggunakan teknologi. Kan zaman udah makin modern ya teman-teman. Jadi kalau ibunya ada yang nanya ini gimana sih kak gitu, jangan dijudge kayak ih gitu aja nggak bisa, jangan. Kita harus ngasih tahu pelan-pelan, gini loh Bu. Menanyakan kabar setiap hari bagi yang merantau. Seperti saya, misalnya saya kan anak kuliahan nih, saya kan ngekos. Jadi saya tiap hari telepon, gimana ibu gitu, aman nggak di sana? Pokoknya kayak kita berkabar lah, jangan sampai nggak ada kabar sama sekali mentang-mentang udah merantau. Contoh-contoh ini terlihat sederhana, tapi ini adalah bentuk bakti yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh kita cari contoh kasusnya. Kasus pertama ini adalah anak merasa kesal ketika diminta bantuan, padahal orang tua hanya butuh sedikit bantuan. Cara berakhlaknya yaitu dengan cara jawabannya lembut, bantu semampunya, dan ingat bahwa orang tua sudah lebih dulu membantu kita seumur hidup. Kita belajar jalan, kita belajar bicara, itu semua dari orang tua kita teman-teman. Selanjutnya yaitu ada kasus kedua, yaitu orang tua tidak paham teknologi seperti WhatsApp, kamera, atau aplikasi. Cara berakhlaknya yaitu ajarin dengan sabar teman-teman, bukan mengejek kayak gitu aja gak bisa sih bu ini gitu, gitu aja gak bisa sih ayah ini. Boleh ya. Lanjut, kasus ketiga yaitu orang tua menegur anak karena suatu kesalahan. Cara berakhlaknya yaitu dengan mendengarkan, jangan membalas dengan amarah, dan kalau perlu meminta maaf dengan baik. Karena pasti ada sebabnya nih orang tua kita kenapa negur kita, pasti itu ada sebabnya ya teman-teman. Kita lanjut ke dampak baik berakhlak. Jika kita berakhlak kepada kedua orang tua kita, ada banyak sekali manfaatnya. Hidup penuh keberkahan, doa orang tua itu memudahkan urusan kita, hati menjadi lebih tenang, terbangun hubungan yang harmonis di rumah, pahala besar di sisi Allah. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa kesuksesan seseorang sering datang karena doa dari orang tua. Masya Allah. Kita masuk ke dampak buruk jika tidak berakhlak nih. Sebaliknya, jika kita tidak berakhlak kepada orang tua, dampaknya sangat besar. Hidup terasa berat, banyak masalah muncul, tidak ada keberkahan, hubungan dalam keluarga menjadi renggang, dan kita terhalang dari doa orang tua, padahal doa mereka lah yang paling mustajab. Ini sebabnya Islam sangat melarang durhaka kepada orang tua. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari semua penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa akhlak kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Tidak hanya dalam hal ucapan, tapi juga sikap, tindakan, dan doa. Berakhlak kepada orang tua adalah cara kita bersyukur atas pengorbanan mereka yang tidak bisa terbalas. Dengan demikian, dengan menjaga akhlak kepada orang tua, kita akan meraih keberkahan hidup dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi saya mengenai akhlak terhadap orang tua. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti, lembut dalam ucapan, baik dalam sikap, dan rajin mendoakan kedua orang tua kita. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.